Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9? Mari pada pertemuan ini kita mulai bab berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu tentang pewarisan sifat. Ya. Sebelumnya sudah Ibu share materinya tentang kromosom dan gen, dan kita juga sebelumnya sudah didukung oleh teori yang mendukung materi yang ini, yaitu pembelahan mitosis, meiosis, dan gametogenesis. Ya. Kita langsung saja ke pertama kali kita mempelajari tentang kromosom. Ya. Bahwa kromosom gambarnya seperti ini, kalian sudah hafal. Nah, di dalam kromosom ada benang-benang halus. Nah, kalau benang-benang halus ini diperbesar, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, apa bentukan seperti ini? Rumus kimianya adalah ternyata namanya ADN, asam deoksiribonukleat. Asam deoksiribonukleat. Bila kromosom ini rusak, maka ada sifat-sifat yang dimiliki makhluk hidup pun ada yang rusak. Ya, kalau kromosom ini rusak, maka ada sifat-sifat dari makhluk hidup yang memiliki kromosom ini ada yang rusak juga. Nah, ternyata kenapa rusaknya kromosom? Karena apa? Ternyata rusaknya benang-benang dari ADN ini. Jadi kalau ADN ini rusak, maka ada sifat individu yang rusak. Maka berikutnya dikatakan bahwa ADN ini sebetulnya gen itu sendiri. Jadi gen itu rumus kimianya adalah ADN. Gen itu apa? Pembawa sifat. Ya, yang membawa sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, gen ini di dalam kromosom akan menempati tempat-tempat tertentu. Nanti dulu ya, kita ke gen, bahwa gen ini nanti dituliskannya memakai simbol-simbol huruf tertentu. Kalau gen ini ditulis dengan huruf besar, maka menunjukkan bahwa gen ini membawa sifat yang dominan, sifat yang menang, sifat yang tampak pada individu. Simbol gen huruf kecil dipakai untuk sifat resesif, sifat yang dikalahkan atau sifat yang nantinya akan tampak pada individu bila tidak bertemu dengan sifat yang dominan tadi. Sifat dominan ditulis dengan huruf besar, misalnya M. Ya, M misalnya dipakai untuk sifat merah. M kecil lawannya M besar. Maka M kecil disebut putih. Jadi jangan sampai M besar merah, tapi M kecilnya kecil, nggak boleh. Ya, harus bersesuaian. Kalau M tentang warna, maka M kecil juga harus tentang warna. Ini adalah kode-kode bahwa M besar berarti sifat dominan, berarti merah menang terhadap putih. Ya, putih kalah terhadap merah. Bunga berwarna putih karena di dalam gennya tidak bertemu dengan M besar. Ya, gitu. Semua warna merah yang dimunculkan pada bunga berarti genotipnya ada M besarnya. Maka disebut M besar itu dominan. Nanti kita lanjutkan pada saat soal akan lebih jelas. Misalnya B besar untuk besar, B kecilnya untuk kecil. Ya, jadi jangan sampai B besar untuk besar atau bunga besar, biji besar. Jangan B kecilnya biru gitu, nggak boleh. Ya, jadi kalau tentang ukuran buah, ya tentang ukuran buah lawannya, nggak boleh di luar sifat itu, harus bersesuaian pasangannya. Misalnya T besar untuk tinggi, maka T kecilnya untuk rendah. Tidak boleh T besarnya tinggi, T kecilnya misalnya keriting, nggak boleh, nggak ada hubungannya. Ya, jadi harus bersesuaian. Jadi gen dominan dan gen resesif menerjemahkan sifat beda yang bersesuaian. Kalau tentang warna, warna semua. Tentang ukuran buah semua. Ya, seperti itu. Oke. Gen-gen itu di dalam kromosom menempati lokus-lokus tertentu. Jadi kalau misalnya tentang M, tentang merah ada di ujung di sini, maka M kecilnya atau M besarnya harus juga di ujung sini. Nggak boleh M besar di sini, M kecilnya di sini, atau pasangannya ada di sini, nggak bisa. Jadi harus bersesuaian seperti ini. Tentang H juga harus ini. Nah, bersesuaian. Nah, ini namanya pasangan kromosom homolog. Jadi kromosom
kromosom homolog itu disebut homolog, disebut pasangan, disebut pasangannya karena susunan gennya bersesuaian. Ini kromosom homolog yang lainnya. B di sini B, G, F ini juga disebut kromosom homolog. Jadi antara kromosom homolog yang satu dengan kromosom homolog yang lain, kandungan gennya berbeda. Karena makhluk hidup itu mempunyai banyak gen, jadi tidak terdapat pada satu kromosom aja. Misalnya inti ini mempunyai 4 pasang kromosom. Kromosom homolog 1, kromosom homolog 2, kromosom homolog 3, kromosom homolog 4. Atau disebut inti ini mempunyai 4 pasang kromosom. Nah, berarti gen-gen yang ada di kromosom homolog 1 berbeda dengan kandungan gen-gen yang dibawa oleh kromosom homolog 2. Demikian juga yang ada di sini. Karena sifat makhluk hidup itu sangat banyak, maka ditempatkan pada kromosom. Tapi kromosom ini tidak mengandung gen yang sama. Setiap kromosom homolog aja gen-gennya sama, ya gitu. Tapi kromosom ini dengan pasangan yang ini gen-gennya lain lagi. Misalnya warna rambut ada di kromosom ini. Bentuk rambut ada di kromosom ini. Bisa aja berdasarkan data penelitian nanti akan tahu. Kalau pada hewan sudah tahu, ya. Kalau pada hewan itu sudah tahu. Ukuran kaki domba manusia sudah tahu terdapat di kromosom yang mana. Tapi kalau untuk manusia susah untuk diteliti, ya seperti itu. Jadi kamu harus tahu gen-gen itu terdapat di dalam kromosom. Gen itu apa? Gen itu sebutnya adalah ADN, ya. Nah, dari simbol-simbol yang ada di gen kemudian diterjemahkan seperti ini, maka muncul pernyataan sifat genotif dan sifat fenotif. Apa sifat genotif dan sifat fenotif itu? Misalnya, mangga berbuah manis. Nah, manis itu namanya sifat fenotif, sifat yang tampak. Mangga berbuat asam, maka asam ini disebut sifat fenotif, sifat yang tampak atau sifat yang bisa kita rasakan. Tidak tampak tapi bisa kita rasakan. Misalnya ayah pemarah, ibu sabar, nggak kelihatan kan, tapi bisa kita rasakan pada saat kita bicara ada masalah. Nah, itu namanya sifat fenotif. Sifat genotif misalnya ini, mangga berbuah manis dalam kurung M besar M besar. Maka M besar ini namanya sifat genotif dari manis. Mangga berbuah asam, kodenya M kecil, maka M kecil ini adalah sifat genotif, ya seperti itu. Maka M besar adalah sifat genotif. Manisnya terjemahan dari M besar itu namanya sifat fenotif, sifat yang tampak. M kecil sifat genotif. Asam terjemahan dari M kecil sifat fenotif. Kalau pada sifat fenotif menunjukkan gennya berpasangan, berarti itu adalah sifat genotif yang dimiliki oleh makhluk hidup atau individu. Misalnya M besar, M kecil, oh itu berarti sifatnya mangga, pohon mangga, bukan gamet, ya. Kita lihat di sini, manis. Manis itu bisa kodenya M besar, bisa kodenya M besar, M kecil. Karena M kecil tadi kan resesif kan? Karena ada M besar pasangannya, maka dia tetap aja dia namanya manis, kalah M kecilnya. Jadi M besar, M kecil, fenotifnya manis. Pasangan genotif seperti ini disebut pasangan genotif homozigot karena sama-sama M-nya, homozigot. Nah, namanya homozigot dominan karena sama-sama M besar. Satunya M besar, satunya M kecil. Ini juga disebut pasangan genotif. Tetapi karena tidak sama, satunya dominan, satunya resesif, kita sebut pasangan genotif heterozigot. Yang asam tadi, kodenya dalam soal misalnya ditentukan asam adalah M kecil, maka disebut pasangan genotif homozigot. Sama-sama kecilnya, sama-sama besarnya, berarti homozigot. Tapi ini kan kecil, maka disebut pasangan genotif homozigot resesif.
N kecil, manis M besar, itu nanti berdasarkan hasil persilangan. Misalnya ya, padi berasa enak disilakan dengan padi yang tidak enak. Keturunannya enak, berarti enak dominan. Gitu. Nanti kalau dominan kita beri kode nanti huruf besar. Jadi tergantung dari hasil persilangan. Jadi untuk memberikan kode kapan M besar, kapan M kecil, kapan T besar, kapan T kecil, kapan B besar, B kecil, kita lihat hasil dari persilangan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar persilangan monohibrida, persilangan dihibrida. Ini dulu, silakan dipahami. Kalau tidak ada atau ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti ajukan pertanyaannya melewati WA. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.